Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dengan NIM 221011938, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kaidah fikih utama. Yang pertama ada segala amalan berdasarkan niat, yang kedua keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan, yang ketiga kemudaratan hendaklah dihilangkan, yang keempat kesulitan membawa keringanan, dan yang terakhir ada adat diterima sebagai hukum. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu segala amalan berdasarkan niat. Kaidah ini menyatakan bahwa hukum suatu perbuatan tergantung pada niatnya. Niat adalah penentu sah atau tidaknya ibadah dan juga membedakan antara ibadah dengan kebiasaan sendiri. Contohnya orang yang mau mandi tetapi niatnya berbeda. Misal yang satu mandi karena ingin menyegarkan badan, dan yang satu lagi mandi karena ingin bersuci dari junub. Maka yang ingin bersuci dari junub itu harus melafalkan niat agar mendapatkan pahala ibadah karena niatnya adalah bersuci. Lalu yang kedua, yaitu keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jika seseorang yakin bahwa telah melakukan sesuatu lalu muncul keraguan akan hal yang bisa membatalkannya, maka keraguan tersebut harus diabaikan karena keyakinan lebih kuat daripada keraguan. Contohnya seperti ketika sedang sholat, kita ragu apakah kita masih rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka untuk menentukannya ia kembali ke jumlah yang paling yakin, yaitu rakaat kedua. Lalu menyempurnakan sisanya, setelah itu melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Yang ketiga, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Segala sesuatu yang membahayakan atau merugikan, baik dalam agama, jiwa, harta, keturunan, ataupun akal, harus dicegah atau dihilangkan. Contohnya, menghindari makanan berbahaya. Makanan yang halal seperti ayam goreng akan menjadi haram jika sudah basi dan bisa menyebabkan keracunan. Lalu yang keempat, kesulitan membawa keringanan. Dalam keadaan sulit atau darurat, hukum Islam memberikan keringanan. Tujuannya adalah untuk menjaga kemudahan dan tidak memberatkan umatnya. Contohnya seperti sedang berpuasa, tetapi keadaan kita sedang sakit, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya di lain hari. Lalu yang kelima, adat diterima sebagai hukum. Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini juga berlaku dalam urusan muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi. Contohnya seperti penggunaan mas kawin atau mahar berupa perhiasan. Di banyak masyarakat Indonesia itu adat menyebutkan bahwa mahar itu harus berupa emas atau cincin kawin. Padahal dalam Islam, mahar bisa berupa apapun yang bernilai. Namun karena adat telah menetapkan bahwa perhiasan emas itu sebagai mahar, maka itu sah dan diakui. Kesimpulannya, kelima kaidah fikih utama ini yaitu yang pertama, niat menentukan amal, yang kedua, keyakinan tidak gugur dengan keraguan, yang ketiga, bahaya itu harus dihilangkan, yang keempat, kesulitan mendatangkan kemudahan, dan yang terakhir, adat bisa menjadi sumber hukum. Kelima kaidah ini menjadi fondasi hukum Islam dalam menangani berbagai masalah fikih. Meskipun bentuk kasusnya berbeda-beda, prinsip-prinsip ini memberi panduan yang adil, fleksibel, dan sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.